aku tentara terus berperang, itu menyangkut dalam Matius 22 ayat 21. Jika apa yang jadi hak kaisar serahkan pada kaisar, apa yang jadi hak Tuhan serahkan pada Tuhan. Jadi kalau ada pemberontakan terhadap negara itu kan melawan negara. Ya, penjahatnya itu serahkan pada negara, biar negara yang mengadili menurut hukum negara gitu. Kalau Oten itu bodoh, Oten itu dibilang bodoh karena Kristus, itu artinya gini loh, walaupun saya dihina, tapi kalaupun saya masih bisa mengendalikan diri sehingga tidak membalas menghina, ya itu lebih baik. Walaupun orang lain mengatakan bodoh tidak dibalas, tidak apa-apa, sehingga tidak membuat lebih lanjut. Sebentar, sebab kalau saya balas menghina, apa bedanya saya dengan orang yang tadi menghina gitu. Ya. Aku menarik ini. Pertanyaan aku, Ibu, apabila ada negara, maka kita ikuti negara, betul? Iya, hukum negara. Walaupun negaranya mengajarkan hukum Islam, betul? Aku hidupnya di negara Indonesia, belum pernah hidup di negara yang lain. Jadi aku ngertinya hukum negara Indonesia. Nah, hukum negara Indonesia hampir rata itu berlandaskan dengan hukum Islam. Ya, tentang pengajaran tentang membela negara, tentang membela hak kita, tentang membela nyawa kita, tentang membela akidah kita, tentang membela harta kita, tentang membela keluarga kita, itu ajaran Islam. Berarti orang Kristen boleh mengikuti ajaran Islam? Saya nggak tahu ya kalau Indonesia berdasarkan hukum yang Anda maksud, saya tidak tahu. Aku bertanya, apakah ada di Kristen ketika dijajah kita boleh melawan? Memang kita, kalau negara kita nih ya, aku kan orang Indonesia, negara aku dijajah. Kita di dalam Roma tadi Anda tahu juga, di dalam Matius tadi juga Anda tahu, diberitahu kalau hak kaisar serahkan pada kaisar. Apabila kesejahteraan kita terganggu, serahkan pada kaisar, karena kehidupan bernegara serahkan pada negara, biar nanti negara yang mengaturnya. Makanya kalau aku jadi tentara, ada musuh ya aku tangkep, karena kan memang mengikuti hukum negara. Berarti di Kristen hukum negara bisa lebih tinggi daripada hukum Tuhan, betul? Enggak begitu. Kan tadi saya bilang, apa yang jadi hak negara serahkan pada negara, apa yang jadi hak Tuhan serahkan pada Tuhan. Tidak ada kalimat hukum negara lebih tinggi daripada hukum Tuhan, gitu loh. Apakah kalau negara ibu menjajah negara orang lain, ibu juga ikut? Apakah negara saya menjajah? Kayaknya di dunia ini sekarang nggak ada deh penjajahan di atas dunia tuh. Ini saya bertanya. Kalau seandainya sekarang, Pak. Ini kita bertanya, ini menggunakan akal dan logika. Makanya jujur aja kita, Ibu. Kalau seandainya negara Indonesia menjajah negara Malaysia sekarang, apakah Ibu ikut? Kan ada Badan Negara PBB, Badan Kesejahteraan Perdamaian Dunia. Dia PBB pasti akan bertindak pada negara yang menjajah. Itulah hukum dari Tuhan, dari Matius. Ibu kan tadi bilang, Ibu tadi bilang, kalau saya jadi tentara, kalau negara saya dijajah, negara saya dijajah, saya akan melawan, kata Ibu. Betul, ya kan? Betul. Nah, kalau negara Ibu ikut menjajah, apakah Ibu ikut? Kan Ibu tentara ini. Nih, kalau di dunia ini sekarang itu, kalau ada negara menjajah, ya kaisar dunia itu PBB sudah bertindak. Jadi makanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Di mana waktu Israel menyerang Palestina, di mana PBB-nya? Israel menyerang Palestina
soal Israel Palestina ya, Anda pelajari sendiri aja soal itu. Ada yang bilang itu internal, ada yang itu bilang politik. Karena saya bukan orang politik. Bukan, Anda bilang ini aja yang Pak. terbukti. Ibu, Iya, jangan maka kita bahas itu. itunya. Bu, Maka dengar itu. dulu. Ya. Dengar Ya. dulu, Bu. Dengar dulu. Iya. Dengar dulu. Iya. Ibu tadi poin Ibu menyatakan PBB. Ya. Ketika Israel menyerang Palestina, jangan masukkan dulu masalah agama, masalah politik, masalah itu. Itu kan termasuk penyerangan juga. Di sana ada tentaranya juga. Ini analogi ini kubalikkan ke Ibu tadi ketika Ibu mengatakan kalau saya jadi tentara ketika negara saya dijajah, saya akan ikut. Nah, aku tanya, kalau negara Ibu ikut menjajah negara orang lain, apakah Ibu akan ikut? Nah, makanya kan saya jawab tadi, apa yang jadi hak kaisar serahkan pada kaisar. Di dalam dunia ini ada Badan Perdamaian Dunia, namanya PBB. Maka saya serahkan itu kepada PBB, biar PBB Kalau- lah yang menangani itu. Memang itu bunyinya. Kalau PBB-nya diam, kalau PBB-nya diam aja, Nggak diam lah, PBB bertindak kalau terjadi penjajahan, Kok penjajahan Ibu, di atas dunia harus dihapuskan. Nih poinnya Bu, ada nggak di dalam ajaran Ibu gitu di dalam Iya, Bibelnya tadi itu jawabannya ada untuk kan. mempertahankan bangsa dan negara gitu untuk mengusir penjajah. Iya, kalau negara aku dijajah, aku akan bela negara sesuai dengan yang diaturkan. Bu, Kalau pertanyaan apa? yang aneh di dalam Bibel Ibu ada nggak ajaran untuk membela negara? Ya gitu? bela negara Untuk- ada kan tadi udah saya bilang. Hak yang menjadi hak kaisar serahkan pada kaisar. Maka bila negara aku dijajah, kaisar memerintahkan aku. Loh, ya itu aja kan dijelasin Ya, Bang. Kan oke. udah bilang. Kalau negara Ibu dijajah, Ibu ikut berperang. Iya. Nah, kalau kaisar Ibu ikut menjajah, apakah Ibu ikut? Kaisar ibu, kaisar aku. Ya enggak tuh, enggak pernah menjajah tuh. Kenapa sih Bu, Yang aku semua dibantai? tahu. Ya memang enggak pernah menjajah. Memang itu Ya. gini loh ya. Bu, Apa? kita pun sekarang nggak dijajah, tapi Ibu menjawab Ibu berani melawan. Kita nggak dijajah loh, tapi Ibu berani melawan. Ketika kita mau menjajah, apakah Ibu ikut? Ibu tidak berani Nah, menjawab. Di kan sini kamu Ibu nanya. membantah Yesus. Di sini kan tadi kamu bertanya kalau ibu dijajah gimana? Ya aku melawan. Melawan. Ya, ada nah nggak? ini Caranya ada nggak dalilnya gitu? ada nggak ajarannya? Ada di dalam Roma kan dikasih tahu kita sebagai warga negara taat oleh pemerintah lah. Kalau Oke, negara Roma dijajah, ya Roma aku itu bela Roma negara. itu perkataan siapa? Roma itu perkataan siapa? Yo ada di dalam Bible aku perkataan ajaran. Ya, aku. itu Roma itu perkataan siapa? Perkataan siapapun sudah disahkan menjadi perkataan ajaran agamaku, maupun Paulus maupun sopoai iku namanya ajaran dari agamaku, ya udah include gitu. Oh, berarti apa yang tertulis di dalam agama Ibu harus ikuti. Apa enggak, saya lagi baca ini. Apa Pak? Ulangin. Apapun yang tertulis di dalam Bibel Ibu harus ikuti. Apapun yang tulis di Bible, iya aku ikutilah, kan aku pengikutnya. Kalau Yesus mengajarkan kepada Ibu untuk membenci orang tua, Ibu ikuti tidak? Oh iya, kalau aku mau ke gereja, caranya orang tuaku mau, nggak usah pergi ke gereja lah, sini aja kita ngobrol lah. Itu aku harus benci orang tuaku, mau ngajarnya salah gitu. Bukan, aku bacakan ayatnya gini. Iya. Jikalau seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bukan masalah ibunya melarang ke gereja. Ini menjadi pengikut Yesus. Halo Iya. Idrus. Iya, ya itu artinya Kak Mika, artinya begitu. Kalau
keluargamu, misalnya ada orang sakit, aku mau bantuin jarene ibuku, uang apa sih, buang-buang uang aja. Ora Nah, itu enek lagi bu, sing nek gawe nek misal mboke ora enek neng kene piye iki, neng kene wae tak tulise membenci orang tua loh. ya Jikalau itu seseorang datang jika kepadaku, jika orang ibu tua pahami. aku paham itu memang maksudnya ke sana. Jika orang tuaku itu melarang aku untuk berbuat baik, ya wong tuaku salah, tetap aja ku Nggak Jangan jangan ada ditambahin di bu. sini ditulis. itu Bu, memang firman untuk Tuhan nggak boleh ditambah-tambahi. Di aku Wahyu yang 16,18 nambahin. dikatakan. Nih, Oke, itu ibu memang ibu background. dapat enggak? Bentar dulu. Ya, Ibu ya. dapat pemahaman Lukas 14:26 nih dari mana referensinya kalau orang tua melarang ke gereja? Oh, aku dapat penjelasan itu dari mana ya? Ya dari Ya, Dari Roh gereja. Kudus. Enggak. da- Aku memang di dalam agamaku memang ada orang yang menerjemah arti-arti kalimat tadi, gitu. Jadi dari orang yang menerjemah itu, jadi Bible yang ibu yang udah bahasa Indonesia ini diartikan oleh orang lain lagi. bukan gini ya, background dari kalimat tadi yang aku bilang tadi. Jadi kalau aku tuh sumbernya ada 3. Magisterium gereja, tradisi suci, dan Alkitab. Nek Bapak nanya dapat dari mana, aku jawaban tadi dari magisterium gereja gitu. Ah, Magisterium gereja itu dapatnya dari mana? Dari mana? Ya udah dari atasnya, memang dari pausnya udah begitu, turun-turun ke kardinal, turun sampai ke Romo. Ya udah sampai ke aku. Itu aja Berarti tuh. ini tafsiran manusia termasuk tafsiran manusia juga. Bukan tafsiran manusia winginan nih. Dulunya biyen nih. Itu nu Gusti Yesus ngajarinnya gitu ke paus, ke Romo, ke kardinal. Kapan Gusti Yesus jumpa sama Paus, Bu? Orang enek. Enek sejak semula itu loh. Petrus itu tuh paus sing pertama. Lah waktu itu nu Gusti Yesus ngajarin itu. Emang Paus umurnya berapa bu? Tahun Kan berapa paus lahirnya? pertama itu Apa? ketemu sama tadi. Ya bener lah om Emang aku. Yesus abad keberapa bu? Yesus abad keberapa? Gini, Gini. paus Nanti kita, pertama kalau udah itu. gini, udah nggak enak perasaan Enggak, kalau ini udah gini. memang sesuai pas datanya lah. Nih, paus pertama itulah yang diajarin. Waktu itu dibilang, di atas batu karang ini dirikanlah gerejamu. Lah itu dia itu yang diomongin Gusti Yesus. Lah terus orangnya itu Di itu mana paus dia di atas pertama. di mana dikatakan di atas batu karang ini dirikan gerejamu? Ibu Di nambah-nambah Bible aja. Bang. Di Di mana? Bible. Ayat apa? Ayat Di apa? Bible. Berapa? Di Bible. Ya, ayat berapa? Nomor berapa? Markus, Lukas, Masa Yohanes udah begitu atau di lama mana? nggak ingat-ingat Mika ini, aduh. Yang Udah aku ingat, yang sering ku ingat itu Bu apa? Yeskiel sama Amsal itu paling ku ingat. Kalau soal itu nggak jarang aku ingat. Nggak apa-apa, ingatnya itu pun nggak apa-apa, masih mending ada yang nyantel berarti. Ya, yang bertentangan semua yang ku ingat. Yang kalian tentang semua aku ingat. Yang Bukan, nggak apa-apa. Aku dibilangin Bu, tukang ngarang tuh, aku nggak pernah Bu, mengarang, aku Bu, nggak pandai ya. ngarang. Apa? Kata Yesus gini. Kata Apa Yesus lagi? gini. Apa? Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam rumah. Itu menurut ibu gimana itu? Ya itu tadi nanti nek dibaca tak jelasi jarene aku ngarang. Ya udah aku jadi lemes lah dibilang ngarang. Ibu ini tuh Ya bang ngarang, gono iku. Aku yo tuh
nek nggak ngarang ngeles jari nih. Nek nggak ngeles nggak mau jujur ya udahlah. Halo Ibu Rosifa. Ya Assalamualaikum. udah langsung ke ini aja, coba apa namanya. Ibu coba ke ini. Sebenarnya yang aku lebih naik mengerucut. mau nanya gini. Silakan. Kenapa ya aku kalau follow Kenapa? orang terus nggak bisa gitu? Oh, karena ini apa namanya? Yesusnya nolak terus. Soalnya ditolak Yesus terus. Ah ya udahlah, aku sebenarnya mau nanya tentang market TikTok. Jadi Ibu Setiawati ini orangnya baik ini kayaknya nih. Ibu Katolik ya? Ya, semua orang baik. Kalau sakit Iya, dirawat iya. di rumah sakit. Iya. Kenapa ya aku nggak bisa nganuin? Nganuin gimana Ibu? Nggak bisa follow gitu. Anda Oh, offline. gak bisa follow. Oh, aku Iya. pikir nganuin apa gitu. Jadi agak liar pemikirannya Ibu. Tapi gini Bu ya. Makanya kamu mah Bang Iya. Sanul, levelnya Ah, ah. jauh. Bu, itu kali Iya. ibu ngikutin udah 10.000 lebih kali. Jadi nggak Oh. bisa follow orang. Oh gitu ya. Supaya bisa follow bagaimana Mbak? Ya, ada yang di Baru unfollow lah. satu. Ada yang Baru diapain? satu. Heeh. Iya, pengikut Ibu ini cuma satu kayaknya. Lah iya makanya aku tanya kenapa aku nggak bisa itu. Aku sebenarnya Tapi naik gini, sebenarnya Ibu. Itu. Apa? Tapi gini Ibu, mungkin aku pengen apa ya? Pengen diskusi dengan Ibu. Aku pengen bertanya gitu ya. Tolong Ibu Ya. jawab dengan jujur gitu. Kalau bisa aku Boleh jawab, nggak? kalau nggak bisa ya aku bilang oh. Oke. Jadi sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Katolik, tentu penyaliban itu adalah sebuah apa ya, fondasi awal dalam kekristenan, kan begitu Ibu ya? Menyaliban. Karena semua orang Kristen maupun Katolik pasti memahami salib itu adalah karya penebusan. Ini benar atau salah Ibu? Salib kayak penebusan, betul. Betul, iya. Gini Ibu, ketika aku membaca dalam Matius 18 nomor 3, di situ Artinya apa? Aku nggak tahu. penyaliban kan belum terjadi tuh. Kata Yesus Matius kepada 18 murid-murid. ayat 3 ya kan. Coba dibuka Ibu. Ibunya nyelamnya terlalu dalam ini, nggak punya Bible di rumah. Ibu nggak punya Bible, Bu. Ibu di rumah nggak ada Bible. Aku, iya, Nggak ada Bible di rumah. iya. Waduh, masya Allah. Ya nggak apa-apa. Jadi kan di rumah ada apa? Ini ada. Di rumah? Ada handphone bisa dibuka pakai handphone. Oh gitu. Jadi setelah Ibu baca isinya apa Bu? Coba bacakan lagi Bu. Loh, nyelam lagi. Repot Kalau ini. dalam umur segini Kalau nyelam nggak bacanya kedengeran. pelan-pelan, nyangsangnya cuma sedikit. Pokoknya Kalau intinya kan ini, jika Bu, tidak kalau berbuat nyelam baik gitu kan. Dengan ini Bu, kalau nyelam itu nggak kedengeran suaranya sama kami itu nggak kedengeran. Oh. Atau gini, kalau Ibu masih ingat, Tampilin tak baca, tampilin tak baca. mungkin Ustadz Miftah bisa tampil ini. Udah keburu open kan. Nah, Aku Tapi sambil mana nunggu tadi yang mau ditampilkan, tak bacain ya. iya Mbak Rosifah. silakan dia bacain Terus aja. syaratnya bacain. apa biar aku bisa follow lagi ya? Ya follow aja Ya Ibu. follow ya, Nggak Langsung bisa, aja ya beneran. nggak bisa follow. Aduh. Bukan itu yang di follow kali, yang akun-akun private itu, akun private tuh yang dia follow. Akunnya Coba nggak follow akun diakuin saya ini, itu. Bisa nggak? Akun aku nggak diakuin. Mm-mm. Iya, soalnya Enggak, kan itu- bantah Yesus terus jadi Itu nggak ada. kebetulan yang di follow itu akun-akun private gitu. Emang kalau private nggak bisa di follow. Tadi Enggak, mau dia mana harus yang setujui yang apa dulu. tadi yang mau ditampilin? Nih Setuju aku dulu. follow nih ya. Matius 18 nomor Terus 3. abis itu Coba nggak follow bisa, aku. nggak bisa lagi. Coba follow aku, coba. Iya tak follow ya. Emang akun yang dulu kemana, Bu? Hilang. Oh,
Hilang aja. Taruh sembarangan ibu, makanya hilang Iya, itu. makanya hilang. Heeh. Dibuka nggak ada lu kok hilang. Usianya udah berapa ibu? Aku kenapa emangnya? Aku 55. Oh 55, muda masih ya, Bu, muda ya? kok, masih muda ibu. Iya. Artinya nggak jauh beda. Yesus kan 33 ya Bu ya. Jadi Tuhan ya Bu ya. Jadi itu supaya bisa follow lagi gimana ya Mbak Rosi? Udah nanti ibu, nanti kalau masalah follow-followan nanti kita belajar. Jadi di Matius 18 itu dikatakan gini ibu ya. Baca aku dengerin. Jika kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau nggak salah demikian bunyinya. Matius 18 nomor 3. nomor 3. Lalu Yesus Yesus berkata, Lalu Yesus berkata, percayalah, hanya kalau kalian, mana tuh? Bacakan Bang Alinsania yang mana tuh? Oh iya itu tuh. oke, percayalah. Yesus memanggil, percayalah, hanya kalau kalian berubah dan menjadi seperti anak-anak, kalian akan menjadi anggota umat Theos. Elohim. kok agak beda ya? Nomor 4 mungkin ya, nomor 4. Nomor 4. Orang yang merendahkan dirinya dan menjadi seperti anak ini, dialah yang terbesar di antara umat Theos. Bentar ya. Kok bisa beda sih? Oh, pantas. Cek. Saya pantasan ini doubling apa namanya, headsetnya salah masang headset. Matius 18 nomor 3. Matius Handsetnya apa Kak Mika? Handsetnya Bose. Matius 18 nomor 3. Ini Iya, kok agak ini. beda ya? Di sini kok agak beda bunyinya. Di sini kata-katanya demikian ya. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, oh itu bunyinya. yang terjemah ini, jadi itu yang bis itu. Nah ini kalau terjemahan baru ya, nah ya kalau terjemahan baru nih. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu. Nah, betul Ustaz. Nah, Itu berdasarkan artinya ayat apa itu Ibu, gitu? Iya. iya, berdasarkan ayat itu pertanyaannya, syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga menurut Yesus apa Ibu? Ya itu kan harus dibaptis. Terus berarti kan kamu Nanti itu kan isi daripadanya. Ini berdasarkan ayat itu gitu. Berdasarkan ayat Ya, itu. kamu harus bertobat kan, bertobat berarti betul. kamu Jadi di situ poinnya bahwasanya kalau mau masuk surga harus bertobat, gitu Ibu ya. Seperti Iya. anak kecil. Kenapa seperti anak kecil? Ber- Karena anak kecil itu jauh belum berbuat dosa gitu ya. Masih suci gitu, belum berbuat dosa. Sehingga Yesus mengambil sampel kepada anak kecil. Betul nggak Ibu? Aku tuh kan belum baca seutuhnya, tapi kalau aku baca kan kita harus bertobat seperti anak kecil. Iman kita tuh dimulai lagi berarti setelah bertobat iman kita tuh dimulai lagi Kayak anak kecil. seperti Kayak anak kecil. awal lagi gitu kan. Nah, Seperti awal lagi. dimana Artinya kalau kamu bertobat itu artinya seperti kamu manusia baru, harus- lahir kembali. bukan harus bertobat, beriman dan berbuat gitu. Kalau kamu Berbuat bertobat kebaikan tapi gitu tidak ya. berbuat, ya hilang pertobatanmu. Makanya kalau dalam agama saya tuh diajarinnya gini, iman tanpa perbuatan adalah mati gitu. Sia-sia, ya. Hmm. Jadi poinnya sudah dapat Ibu bahwasanya
bertobat itulah syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Iya. Yang mana kita ketahui bahwasanya taubat itu adalah melakukan kebaikan atau melakukan perintah Tuhan, juga menjauhi larangan Tuhan, menjauhi perbuatan buruk, gitu Ibu ya. Iya. Hidup kudus gitu ya, hidup kudus kan. Nah, jadi pertanyaannya gini Ibu, Iya. ucapan itu diucapkan oleh Yesus ketika pasca penyaliban atau sebelum penyaliban? Nah, aku tuh nggak baca seutuhnya soal diomongin sebelum apa setelah, kan kudu baca dari atas. Aku ya tadi Ya, kita jadi koning. itu nggak Apa? mungkin dong setelah penyaliban, kan nggak ketemu lagi Yesus dengan murid-murid. Misalnya Anda berasumsi sebelum penyaliban, nggak apa-apa. Yesus bilang begitu sebelum penyaliban, boleh juga. Terus kenapa? Bukan boleh juga, itu memang belum Ya, memang kan kalau belum andai peristiwa kamu penyaliban. Dibilang belum peristiwa, ya udah belum peristiwa. Jadi kamu harus bertobat, Harus harus bertobat, beriman, harus harus beriman, melakukan harus melakukan supaya masuk ke dalam kerajaan surga ya. sorga. Nah, lalu ketika pengajaran itu disampaikan oleh Yesus itu kan kepada murid-murid tuh ya. Lalu Ya. ada orang yang mendengarkan gitu, atau ada murid yang mendengarkan itu gitu dengan seksama gitu. Lalu setelah mendengarkan, lalu orang itu bertobat dengan sungguh-sungguh melaksanakan perintah Tuhan, menjauhi larangan Ya. Tuhan, berbuat kebaikan dan Iya. menghindari perbuatan buruk. Dalam Iya. artian bertobat gitu ya. Nah, Iya. setelah orang itu bertobat, beberapa hari kemudian orang tersebut meninggal, Ibu. Mm-mm. Setelah meninggal kira-kira ini kemana Ibu? Kan Orang dia itu udah apakah masuk bertobat surga dan atau udah masuk ke dalam neraka? Iya, bertobat dan udah berbuat baik kan dia kan ya, benar nggak? Ah, ah. Mm-mm. Ya, kalau dalam nanti kaget aja. Kalau di saya itu ada yang namanya purgatori, teman. Karena saya agamanya Katolik, jadi nggak usah bahas yang terlalu dalam ke situ. Secara Kristen aja nggak apa-apa. Kalau dalam Iya, secara Katolik Kristen. ada yang namanya purgatori. Tapi kalau Kristen ya saya kan nggak Kristen. Di situ dikatakan akan masuk ke dalam kerajaan surga, Ibu. Jika kamu tidak nanti bertobat seperti anak Nanti kecil di dalam ini, Katolik itu ada namanya alam penantian di dalam purgatori. Makanya itu yang adanya Katolik, jadi nggak usah bahas itu. Sini kan banyak Kristen, bahas kayak Kristen gitu aja. iya, setelah masuk ke dalam purgatori itu, apakah dia masuk ke dalam kerajaan surga apa enggak? Setelah itu? Iyalah kan purgatori itu alam penantian. Kan Di dalam bunyi ayatnya kan demikian Ibu ya. Jika Iya, kamu nanti tidak kan dia bertobat, kan gini ya, kan aku metong. Jangan nanti ya kalau aku hidup kayak raya dulu, umur 90 tahun dulu, dikasih kesehatan dulu, baru umur 90 tahun meninggoy gitu ya. Setelah umur 90 tahun aku meninggoy, aku di alam penantian. Nah, setelah dari alam penantian, aku masuk kerajaan surga. Alam penantian itu di dalam aku namanya purgatori gitu. ya purgatori, baik-baik. Jadi setelah orang yang mendengarkan pengajaran itu dalam iman Katolik kan masuk dalam purgatori. Nah, setelah di purgatori ini, apakah orang ini masuk ke dalam kerajaan surga atau ke neraka? Surga. Surga. Kenapa masuk surga Ibu? Karena sudah Lah kan sudah di dalam bertobat. udah dalam alam penantian tadi ya, terus Kan sudah bertobat kan? ya terus Gini kita harus samakan dulu pikiran kita. Ya, Jadi iya. berdasarkan ayat itu dikatakan jika kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya, Artinya iya. syarat Jadi jangan untuk berbuat masuk jahat ke lagi dalam lah ya. syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga adalah tidak berbuat jahat Iya. dan bertobat, betul? Iya, iya, iya betul. Nah, betul. setelah orang itu bertobat, lalu dia meninggoy, maka dia masuk ke dalam kerajaan surga, betul nggak Bu? Iya. Nah iya, baik. Pada saat itu penyaliban sudah terjadi atau belum? Kalau aku ya penyaliban udah terjadi lah. Pada saat pengajaran itu disampaikan oleh Yesus, itu kan ucapan Yesus itu Ibu. Nah Kan itu waktu Anda ngomong, kan tadi Anda bilang, Anda berkata kalau
nih belum terjadi penyaliban nih, makanya Yesus ngajari aku Iya. yang melu. Oke. Terus berarti kan selesai Anda ngomong, Anda bertanya lagi, lah aku jawab, jarimu tadi sebelum penyaliban. Gini Ibu, mungkin belum sama nih pemikiran kita Oh, gini Bu tadi ya. kan jarimu ini dikatakan belum penyaliban loh Bu. Ya, aku mau. Ya, kita ulangi lagi pelan-pelan Ibu. Jadi, dalam Matius 18 nomor 3 itu, ketika Yesus duduk-duduk dengan murid-murid, dia mengajarkan kepada murid. Nah, berarti kan itu Yesusnya belum naik ke surga kata kamu. Iya, Ya, belum ada penyaliban kan? Iya. Nah, belum ada penyaliban kan? Terus, Nah, terus pada mati saat waktu itu- belum penyaliban, ya kan? iya, pada saat itu belum ada penyaliban. Ngerti aku. Nah, Jadi Yesusnya belum sabar dulu, disalib, sabar tapi dulu. udah ada orang bertobat yang metong gitu singkatnya kan? Bener Gini, nggak? sabar dulu. Lalu, ketika Yesus masih hidup, belum naik ke surga gitu ya, dia mengajarkan kepada murid. Dia Iya. mengatakan, jika kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya. Berdasarkan ayat ini, bahwasanya syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga adalah bertobat. Bahkan Betul. seperti anak kecil, betul ya? Betul. Betul. Nah, lalu orang itu bertobat gitu Ibu ya. Orang itu bertobat. Terus metong padahal Yesus setelah belum bertobat, disalib. Setelah bertobat dia metong. Nah, Yesus ya, belum disalib. pertanyaannya, setelah dia metong, dia masuk surga nggak? Nah, kan aku lebih jelas lagi ya, biar Hmm. lengkap. Kan dia habis bertobat dia metong, padahal saat itu Yesus aja belum mati. Dia Iya, masuk masuk surga surga nggak dia? Itu loh singkatnya. Iya, Nah, masuk surga nggak dia? Nah iya, dia masuk surga tapi dia menunggu di alam penantian, namanya purgatori. Purgatori, Aku dari baik, tadi nggak udah apa-apa. ngomong. Jadi kesimpulannya masuk surga Ibu kan? Masuk surga. Masuk surga. Nah, lalu penyaliban belum terjadi. Mm-mm. Nah, pertanyaannya, kalau memang bisa dengan cara bertobat masuk surga, lalu penyaliban itu untuk apa Ibu? Nah aku jawab, kan dia nih ya, aku jelasin ya, kan dia mati padahal Gusti Yesusnya masih ada di dunia ya. Ya kan, belum penyaliban menurut Anda. Waktu dia mati dia itu berkumpul di alam penantian sampai Yesus datang, ya kan? Setelah dari purgatori itu dia dimasukkan ke dalam surga. Itu jawabannya. Bingung nggak? Jadi waktu dia mati itu dia nunggu nangendi nang alam penantian tuh Berarti bahasa sejak aku bilangnya zamannya Nabi purgatori. Adam sampai dengan zamannya Yesus, bahkan Musa dan Abraham juga, mereka menunggu Yesus disalib, baru bisa masuk surga. Waktu zaman dulu belum ada Yesus kan, bener kan? Nah, terus Yesusnya kan mati, dia disalib. Dia kan turun ke alam maut. Di alam maut itulah dia mengajak, kamu percaya enggak dengan ajaran Kristen gitu loh, di dalam alam maut itu. Nah, Ya yang berarti gini percaya- dong. Yang Berarti percaya, sejak zaman Adam sampai dengan zaman Yesus, orang-orang yang sudah meninggal, yang dalam purgatori ya, mereka nunggu penyaliban dulu baru bisa masuk surga, gitu. gini Mas, waktu yang ini ngomongin kan tadi sebelum Yesus datang kadung metong, ya kan? Iya kan? Bagaimana itu nasib dia? Nah, waktu disalib itu Gusti Yesus tuh turun ke alam maut. Dia memberitahukan tentang kekristenan, sing percaya iku melu ke surga. Itu Lalu Nek kalau aku, memang Yesus sekarang kalau mengajarkan aku nih, kekristenan di aku. alam maut, Nah, kalau Gini, sekarang Bu. lanjut dulu, aku ini Yesusnya udah penyaliban, sedang aku berbuat dosa lagi. Nanti Iya. setelah umur 90 tahun aku metong, aku gimana coba? Ngono kan Iya. maksudnya? gini, tadi Ibu Setiawati Apalagi? mengatakan Iya. Yesus masuk ke alam maut mengajarkan kekristenan gitu ya, Menjelaskan, nek kamu percaya ya melu. menjelaskan Terus tentang Yesus juga kekristenan. melihat, Gini, ya yang menjadi pertanyaannya, apa? kenapa dalam hidup Yesus dia tidak pernah mengajarkan kekristenan? Kok malah Ibu mengatakan dalam
di alam maut dia ngajarkan kekristenan. Ini ibu tahu dari mana? Yesus itu mengajarkan kekristenan. Makanya Gimana itu datanya? ajaran Yesus dituliskan kembali oleh orang-orang yang sering kamu tanya-tanya itu. Berarti Yesus Kristen, Ibu? Markus, Lukas. Berarti Yesus itu seorang Kristen. Nah, aku jelasin. Yesus itu mengajarkan ajarannya. Ben orang mumet ajaran Yesus tak sebut Kristen, ben kamu ora angel ngertinya. Jadi aku sebut ajarannya Yesus itu Oke. Kristen. Ajaran Jadi Yesus biar Kristen. biar gampang kamu ngertinya. Iya, iya, iya. Ajaran kalau kamu belajar persamaan, jadi ajaran Yesus sama dengan Kristen. Nek nyebut Kristen podo bae ajaran Yesus ngono. Ya nggak apa-apa Ibu. Jadi gampang Yesus aja itu mengajarkan dijelasin. Kristen ya. Kalau Bunda Maria itu Kristen atau Yahudi, Ibu? Bunda Maria itu Yahudi itu bukannya gini loh. Bunda Maria itu orang Yahudi ya kan? Ah, Dia dia Kristen atau percaya agamanya Bunda Maria apa? agamanya Bunda Maria itu agama orang Yahudi ya kan? Agama orang Yahudi. Ya. Sebagai orang Yahudi, Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhannya Maria itu YHWH. Orang Katolik juga kalau berdoa gini, bahagiaku terikat pada Yahweh. Aku udah tua suaranya nggak nyambung. Sebentar Itu, Ibu. pada Gini. Belum ke sana. Nah, kan Jadi tadi kalau- kamu nanya kalau Tuhan Bunda Maria, ini sopo. Kalau Nah, itu Bunda Maria Tuhan nih. Tuhannya ya. Jadi kalau Bunda Maria Tuhannya YHWH gitu ya. Nah, ya YHWH itu kan sebutan untuk Bapa kan ya kan. Nah, sama Iya. aja berarti. Apa? Kalau orang Katolik Tuhannya siapa, Ibu? Ya YHWH itu kan Bapa Bang Sahrul. Makanya orang Iya. Katolik juga berdoa gitu. Bahagiaku terikat pada Gini. Yahweh. Kamu buka di dalam Iya. Katolik. Sabar Ibu ya. Dibilangin, Sabar Ibu kamu ya. jangan bahas terlalu dalam Katolik. Nanti Sabar dulu. dikiranya aku lagi mencari umat. Aku nih tidak mencari umat. Aku mau nanya kenapa Susah aku nih ngomong sama orang tua. follow- Bukan. Ibu sabar. Gini. Aku jelasinnya ngene lu Bang Sahrul. Iya. Nanti dikiranya Gini, aku nyari umat. maunya kalau Aku ditanya nggak satu mencari jawabnya umat. satu gitu. Tanya Tapi aku ini, jelasin jawabnya dulu ini gini. sebentar. Jangan kesana, Iya. jangan kemana-mana dulu Enggak, aku gitu. nggak kemana-mana, tapi aku jelasin. Aku nggak mau jawab karena aku bukannya nyari umat. Aku nih di sini cuma pergaulan main. Agama Iya. orang itu terserah orang. Aku sih Iya. sebenarnya mau nanya kenapa ya? Kok aku nggak bisa follow? Sebab aku hiburannya di TikTok dengerin orang podo tukaran ngono. Gitu loh. Nek kamu tanyai aku dalam gini, aku khawatir nanti aku dikira mencari umat. Aku tidak mencari Enggak. umat. Gini, aku. kami mau belajar Ibu. Jadi Wah, aku bukan di dalam pengajar kok kamu di belajar dalam karo aku. pengajaran, di dalam belajarnya kami ini ada muncul pertanyaan. Bunda Maria Tuhannya siapa? Tadi Ibu jawab YHWH. Iya. Nah, kalau orang Katolik Tuhannya siapa gitu? Ya Yahweh ya itu kan Bukan Yesus. bahagiaku terikat pada Yahweh. Kalau Berarti berdoa orang Katolik gitu, Tuhannya Mbak. bukan Yesus. Orang Katolik itu kalau berdoa gini ya, Bapa kami yang ada di surga, Pater Ibu. Noster. Orang Jadi Katolik itu. Tuhannya siapa? Apakah Yesus atau bukan Yesus? Orang Katolik itu Tritunggal Maha Kudus, Bapa. Siapa itu Putra, salah dan satunya? Roh Kudus. Ah, siapa Bapa, itu satu-satunya? Putra dan Roh Kudus. Itu tadi. Putra itu siapa? Putra itu siapa? Putra ninu Gusti Yesus firman Gusti Allah. Yesus. Berarti orang Katolik Tuhannya Tritunggal. Yalah Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal. Kalau Bunda Maria Tuhannya Tritunggal atau satu-satunya? Pada baik karo aku, wong aku aja nek berdoa, Bunda Maria nek kamu berdoa, aku didoakan juga ngono. Aku izin turun bentar ya Ustaz Miftah, Bang Sarul Aku semuanya Bang kalau Bek, lama-lama terus Iya, iya. nanti orangnya habis lu, aku turun aja ya, Iya, biar iya, Tante orangnya Mika, ya. nggak habis. Soalnya Ibu Setiawati ini jawabnya kemana-mana. Yang ditanya apa Aku jawabannya nggak jawab kemana kemana-mana. gitu. Aku kamu tanya Tuhannya Bunda Maria, Tuhannya Bunda Maria podo bae mbe Tuhanku ngono. Iya, gini, Apa? Bunda Maria, apakah Bunda Maria juga Tuhannya Yesus? Iya. Oh, jadi
Bunda Maria Tuhannya Yesus. Iya. Anaknya Bunda Maria siapa? Kan itu bukan anak biologis, wis suwe nang Iya, TikTok sebagai lali anak nang bukan nang biologis, nang. anaknya Bunda Maria siapa? Anak Bunda Maria Gusti Yesus, Yesus Kristus. Yesus. Berarti Bunda Maria bertuhan kepada anaknya. Rapopo wong dudu anak biologis. Oke. Setelah anaknya lahir, Iya. dalam Lukas 11 nomor 21, di situ kalau terjemahan 54 Ibu ya. Terjemahan Ini tahun emang nggak 54. ada oten yang lain. Oten yang lain aja dinaikkan. Oh, sambil nunggu oten yang lain Ibu. Jadi di sini kan sudah ada Ibu Ini Setiawati. host oten yang lain dinaikkan juga loh. Iya, Ya, nanti ada. kan. Nggak ada yang berani, nggak ada yang berani. Ayo oten sini naiklah bareng aku. Nanti naik sendiri itu. Jadi di Lukas 11 nomor 21 itu berkata gini Ibu. Ini kita pakai terjemahan tahun 54 ya. Rapopo tak baca, tak dengar. Berbahagialah rahim yang telah mengandung engkau dan tete yang engkau hisap. Nah, itu ucapan seorang perempuan kepada Yesus gitu. Nah, tete yang engkau hisap. Engkau di situ siapa Ibu? Engkau itu Bunda Maria lah. Ini ucapan seorang perempuan kepada Yesus. Jadi perempuan itu mengatakan kepada Yesus, berbahagialah rahim yang telah mengandung engkau dan tete yang engkau hisap. Berbahagialah yang mengandung engkau. Berbahagialah rahim yang telah Iya. mengandung engkau dan Rahimnya tete itu yang engkau rahim hisap. Maria. Yang Rahim neneknya itu dia Bunda Maria. Rahim Maria. rahimnya Maria. Yang netek siapa? Yang netek? Yang netek. Kemanusiaan Gusti Yesus itu. Berarti yang netek Yesus. Rak popo wong nang dunia iku Rapopo. anu mengambil rupa menuso. Rak popo. Jadi ketika Bunda Maria menetei Yesus, berarti Bunda Iya. Maria menetei Tuhannya. Rak popo itu kodrat kemanusiaannya Kolose 2 ayat 9. Nah, pada saat Tuhan sedang netek, Bunda Maria berdoa kepada siapa? Pada saat Bunda Maria berdoa, Bunda Maria berdoa kepada Tritunggal, pada Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu. Putra kan sedang netek. Putra kan sedang Rapopo, netek tuh. itu kan Nah, gimana cara Bunda Maria doa? manusianya. Ingat kan Dwinatur, sak pirang-pirang dikandani. Ada Dwinatur. Oten yang lain aja, oten yang lain. Aduh. Itu kodrat manusianya. Jadi ketika Bunda Maria netei Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan yang di tete atau Tuhan yang di langit? Doanya takkan danis ku mau berdoa pada Tritunggal Maha Kudus, Bapa. Berarti Putra, kepada dan Roh Yesus juga? Kudus. Berarti Rak kepada yang popo. sedang di TTI gitu. Ya rak apa kan yang nete itu natur manusia, kan dia mengambil rupa manusia, itu natur manusianya ora popo agar bisa mengajarkan itu kan dia mengambil. Yang ngambil Ya. rupa jadi manusia ini apa Ibu? Tuhan atau Firman Tuhan. firman Tuhan? Berarti bukan Tuhan. Ya Tuhan, karena sekarang aku berkata kepadamu, tadi yang berkata suarane sopo? Suarane aku. Iya. Jadi yang berfirman siapa Ibu yang berfirman? Yang berfirman ya firman Tuhan lah. Yang berfirman itu sudah pasti Tuhan, betul? Saya iya, terus kenapa? Ya, ya. Lalu yang menjadi manusia berdasarkan Yohanes 1:14 itu firman Tuhan atau Tuhan yang berfirman itu yang jadi manusia? Yang jadi manusia itu firmannya Tuhan. Ben Isa ngomong Oh, kepada berarti yang jadi manusia itu adalah firmannya Tuhan, bukan Tuhan. memang itu firmannya Tuhan jadi manusia. Ya berarti bukan Tuhan dong yang jadi manusia. Tuh kan wes tak kandani orang ngerti. Sebenarnya yang jadi manusia ini Tuhan yang berfirman atau firmannya Tuhan yang jadi manusia? Firmannya Tuhan menjadi manusia, firman. Berarti bukan Tuhan yang jadi manusia.
firman itu ya perkataan Tuhan. Sekarang aku berkata-kata itu perkataan Yang jadi manusia itu, Sekarang yang jadi ini, manusia itu perkataan Tuhan atau Tuhan yang berkata-kata itu yang jadi manusia? perkataan Tuhan. Nah, perkataan Berarti bukan Tuhan jadi yang manusia. berkata-kata. Kalau perkataan Tuhan yaitu diri Tuhan lah. Kalau perkataan aku itu diri aku. Aduh. Iya, yang menjadi manusia. Umpamanya gini, Ibu Setiawati sedang Sekarang berkata-kata. aku kan berbicara ya kan. Itu perkataannya sopo, perkataannya aku. Yang Suaranya pribadi sopo yang mana? Itu, milikku, KPKP aku. Buset. Yang pribadi Ibu Setiawati yang mana? Yang berkata-kata atau perkataan Ibu yang pribadi? Yang pribadi itu rumahku pribadi, mobilku Enggak, pribadi. gini. Nah, itu baru Pribadi itu person. pribadi. Person gitu. Yang mana yang personnya? Yang mana yang pribadinya? Yang Ibu yang berkata-kata atau perkataan Ibu yang pribadi? Atau Ibu yang berkata-kata adalah pribadi, juga perkataan Ibu juga pribadi? Lah, aku kalau perkataan aku berasal dari diri aku. Yang Berarti kutanya yang pribadi yang mana? Aku sendiri. Iya, yang kutanya Jadi pribadi, perkataan yang mana aku yang pribadi sendiri. gitu. Semuanya Yang ya pribadiku itu. Aku Kan gini. berkata-kata sing bertanggung jawab aku itu pribadiku. Gini Ibu, Apa? yang namanya pribadi itu sudah pasti mempunyai kesadaran, Soalnya aku mempunyai nek kehendak, pribadi itu, Mas dan mempunyai Sahrul. kehidupan. Mas Gini, sabar Sahrul. dulu. Nek pribadi Sabar itu dulu. aku tuh ngene lho. Mobil pribadi, rumah pribadi gitu loh. Bukan itu Ibu, ya. Kan ada yang namanya Tritunggal itu kan 3 pribadi 1 hakikat. Pribadi bapak bukan pribadi Tadi anak, itu- kan begitu. Tadi itu udah dibilangin. Itu perkataan Tuhan, firman Tuhan. Yang pribadi, pertanyaanku yang pribadi yang mana? Yang perkataannya adalah pribadi atau yang berkata-kata yang pribadi? Yang berkata-kata. Pokoknya firman itu adalah Tuhan. Jadi kayak aku berkata-kata. Oke. Kalau firman itu adalah Tuhan, lalu yang berfirman siapa? Kan firman itu adalah Tuhan, lalu yang berfirman siapa? Cekelan nang kene. Bu. Kalau firman itu adalah Tuhan, terus yang berfirman siapa? Kamu jangan mengumpamakan Tuhan itu bakso di dalam mangkok ono 5, nek dipangan 1 sisa 4. Tuhan itu kan tak terbatas uang dari aku. Nek kamu mbek aku nang kene ono wong nang Afrika ya ono Tuhan juga. Ngono kan berarti kamu mengumpamakan Tuhan itu seperti bakso di mangkok ono 5 pentole, nek Atau gini. dipangan 1 sisa 4 ngono. Ya udah, Ora atau kayak gini. ngono. Atau gini, karena Ibu sudah bicara angka, makan 1 sisa 4 gitu ya, 5 atau apa gitu kan? Lah, Ibu itu kan sudah bicara asumsi. angka. Kalau aku membaca asumsimu ke arah sono, nek Iya Tuhan. wes, nggak apa-apa. Assalamualaikum Jadi sekarang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita Nah, sekarang inilah Bang Sarul, izin bentar. Iya. Tony, Misalnya ini udah loh Tony, nggak sanggup, aku nih Tony, nek wis nggak bentar sanggup aku ya. sing nangani podo-podo Jawa nih soalnya. Ngene-ngene Ya, Tony. sebentar. Mungkin satu pertanyaan lagi nih, Bang. Bentar, Jadi gini. aku mbek Tony sadilu. Aduh, jadi nyangkut Tony, aku jadinya Ibu aku Setiawati. nih- Sabar dulu. Bentar. Tony, Jadi nyangkut ini. iya aku mbek Tony sadilu. Tony, aku nih Iya, iya. naik mau nanya akun kut ora iso molo orang. Piye ya perbaikannya. Terus aku ditakoni. Yo HP ini didol. Jareku sadilu, jareku anggilo oten sing liyane aku njawab ngene-ngene ra rampung terus ditakoni Terus TikTok kurung mari terus HP saya ini di ditakoni. Teman-teman yang di bawah, kita belum ada ininya ya, belum ada apa namanya? Subtitle ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman di bawah bisa paham gitu. saya tak ibu ini ki anu oten kan? Oten. Aku oten, aku iku arep Waduh oten. Bu 2026 saya oten ae. aku arep takon iki takon kok apa, aku TikTok-e ra iso molo wong yo. Aku ngomong ngono. Aku ditakoni ra rampung-rampung. Jareku ojo takoni aku, takoni oten sing liyane ra rampung-rampung. Satu ra rampung-rampung. Iki Jadi mau- sedangkan aku Mau nyelesaikan dulu TikToknya masalah belum TikTok. dibenerin sampai sekarang. Sekarang baru sih piye ini aku polo ra iso. Ah, Ya wes nanti tak ajarin ya. Nanti tak ajarin Ibu Gampang. Setia ya.
Follow aku nggak bisa, kan ada tanda Nggak plus tuh. iso. Coba dipita. Nih Mbak Rosi ya, aku follow Sing dia aku ya. ton kok Mbak Rosi malah niki. Wah, ngamuk aku mari ini. Kita follow. Hmm. Tuh, abis itu raiso anda offline, opo sing offline aku sampai munggah nang kene ben iso molo-molo. Soale nek ono gawe handphone akun aku anyar kan maneh. Oh, akunmu ke privat Ibu. Bu. ora di privat juga raiso, tak privat tak buka wala-wali tak iso. Ya udah dihapus aja, bikin email baru. Jamu, Nanti jamu. langsung pakai akun baru. Ada beras kencur. Gawe akun baru, Bu. Gawe akun baru. Ini baru ini sahdu Iya, aku kuwi yo. ora kedetek karo TikTok, Bu Mariati. Lah, Ibu, ini aku udah nanggung loh, Bu. Udah nyangkut ini, masa dicuekin terus? Ya, pertanyaan mungkin dua Serapuk. pertanyaan lagi. Mungkin dua Masa- pertanyaan lagi, Bu. Masalah TikTok nanti disambung lagi, masalah TikTok di pertanyaan nih Bang Iya, Sanul ntar dirampuki sih. Nanti kita urusan lanjut lagi aku masalah aja TikTok. belum dirampungi kok. Engko DM Ya, biar ya, tak- aku tak ajari. Ya ayo ajari. Piye Ah. coba? Engko tak DM, tak ajari, tak chat. Ngapusi. Tenan iki lo tak DM saiki wis. Yang penting lanjut sih ya. Mungkin dua pertanyaan lagi nih, Bu. Ini udah kebelet, udah nanggung, Bu ya. Sebentar. Tadi kan gini. Udah Tadi kan satu Ibu jam aku di sini, pulsanya udah Ya, sabar, mau sabar. habis. Nanyanya baru 5 Kuotanya pertanyaan udah mau kok. habis. Ini kuotanya udah mau habis. Gini, mungkin dua pertanyaan lagi, Bu. Dua pertanyaan lagi. Tadi kan Ibu sempat ngomong tuh kayak bakso di mangkok, makan satu tinggal 4 gitu kan. Nah gini, Iya. berarti di situ ada angka. Nah, berbicara tentang angka, Itu aku Di- menilai mindset. Sabar Aku dong. itu menilai mindsetmu seperti itu, bukan aku Iya, sih iya. seperti itu. iya gini Ibu. Yesus Aku pernah ora ngeles berkata, apa-apa, Mbak. Iya, Yesus pernah berkata, Ibu, gini. Ini bicara angka ya. Aduh. Jadi Yesus pernah berkata, hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, menurut Yesus, Tuhan yang benar itu satu-satunya atau Tritunggal? Menurut Yesus, Tuhan satu-satunya. Nah, Nah, berarti jadi menurut Yesus Tuhan yang benar itu satu-satunya, Ibu kan? iya, tapi Berarti kalau 2 atau 3 itu Tuhan nggak benar, gitu kan? enggak. Orang Oh enggak? aku belum rampung udah dipotong. Oh gimana? Tadi nanya satu-satunya, sing satu-satunya tadi mengutus putrane. Iya itu nanti, itu kan kelanjutannya kan, koma. Nah, makanya Dan mengenal berarti Yesus kan sebagai itu- utusan, gitu kan? Nah, makanya itu berarti ono Enggak, pir. gini. Ono Nanti ada pir. jawabannya. Nanti Nek, ada jawabannya di situ. Yesus mengatakan menggunakan kata engkau, kan gitu kan? Mengenal engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar. Umpamanya Bang Sarul ngomong kepada istrinya, istriku, engkaulah satu-satunya wanita yang ada di hatiku. Nah, Apa iya? kata Lah. engkau di situ tentu merujuk kepada yang lawan bicara, Iya. gitu. Iya, memang Tentu bukan kalimat yang aku, tadi gitu. betul. Kan yang tadi mengenal engkaulah satu-satunya itu betul. Nah, Betul. pertanyaannya Nah, engkau di situ siapa? Tapi Engkau di si situ siapa? engkau itu, sang engkau itu mengutus putrane. Ya, nanti Nah, bicara utus itulah. nanti. Nah, ya Di udah situ kan- itu kalimatnya jawabannya ada di situ. Nggak gini. Di situ kan sangat tegas tuh dikatakan mengenal engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar Udah dan mengenal Bang Yesus Sahrul, Kristus sebagai Aku- utusan Bang yang engkau Sahrul, utus gitu. Bang Sahrul, aku lebih baik diem. Tuh melas Miki ndase mumet dari Nah, ini. oke. Wes Gini aku aja coba menang. aku satu. Dua pertanyaan. Bu. Alah nggak mau aku Nah, jarene sampean tak ajari kamu TikTok apa ora? mengajarkan TikToknya. Ya gak tak ajari lek gak gelem jawab. Tapi kamu wes tak kandani aku naik mau nanya Nah. TikTok aku ini Iya kenapa kok tak ajari, begini? tak ajari. Dua pertanyaan dariku kok tak ajari. Ya, Raiso aku Raiso. gampang pertanyaanku. Yesus Ilmunya berdoa kepada cetek. siapa? Yesus berdoa kepada siapa? Yesus berdoa kepada siapa? Yesus mengajarkan aku berdoa kepada Bapa di surga. Bapa itu siapa? Berarti Bapa Yesus nggak pernah itu- berdoa. Yesus Yesus pernah berdoa nggak? kalau dia natur manusianya Ayo, gak ngaku. sesuai Ayo, dengan gak ngaku. Ayo, Yesus pernah berdoa atau enggak? Jawab dulu. Yesus berdoa ngajarin aku berdoa.
Ya pernah Itu berdoa yang nggak aku- dia? Oke. Natur manusianya dia ngajari aku berdoa. Kalau berdoa, Oke, kepada Bapa siapa kami yang Yesus ada di berdoa? surga, dikuduskanlah namamu. Itu udah diajari. Pertanyaanku, ibu berdoanya kepada Bapak atau kepada Yesus? Aku kalau berdoa, nih, nggak ngaku, nek kamu ayo. enggak, aku ngaku. Ngapain aku enggak ngaku? Ayo. Aku mah enggak punya tanggungan apa-apa. Aku diajarin nu Gusti Yesus ya. Nek ngajari aku berdoa aku ngono. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Disitulah ada Tritunggal, ada Yesus Kristus. Lah orang Yesus Di- ngajarin berdoa kepada Bapak kok sampean malah kepada Tritunggal piye sih? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kapan Yesus ngajarin berdoa kepada Bapak Putra Roh Kudus? Allah Kapan? Bapa sing ngajarke ketika denen mengutus putrane. Kapan Yesus ngajarin berdoa kepada Bapak Putra Roh Kudus? Kapan? Di dalile. Sopo sing loh, Ayo. sopo Bapak ngajarke? Di Kapan dalile. Bapak ngajarke apa? Ah. Ngajari Ah. Gusti Yesus. Bapak ngajari, oh no dalile. Di, ayo. Tunjukkan saya satu dalil kalian diajarkan berdoa kepada Bapak, Putra dan Roh Kudus. Ayo. Nih ya, Hmm. tak jawab. Di dalile. Iya Ojo seperti ngapusi. orang aku sih lah. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus. Itu dalile. Lah iya, berdoain di. Lah itu sing diajarke, itu diajarke nya ngono. Iku duduk karangan aku. Ini loh, dengerin Sekarang aku. aku Sik, iki dengerin dulu. aku wis ngerti aku. Dengerin aku dulu, nggak satu. bakal Ben sampean nggak diajarin bingung. ngebenerin TikTok aku ngerti Tak aku. ajari, tenan iki. Tak ajari. Aku wis Nanti ngerti sampean aku. bikin akun baru, bikin email baru, tak ajari Aku ra ya. iso iki ono wong Gampang, sing caranya gawe itu kan akun. nanti kan di profil itu kan ada titik 3 sebelah kanan atas, dipencet. Iki udah digawe Mas. Akun, bikin Jadinya baru. ini, tapi ini ra iso molo wong. Ya iya makanya bikin lagi yang baru, Nih, jangan di sampean- privat. Sampai Bu Mariati gawe anyar meneh. iki sampun anyar Mbak Iya sing iki kan ora Sing ora iki kedetek error. Oh, ini namanya akun error. Nggih, Nah, Bu Mariati. Oh, Oke. walah. Nanti Ya sampean wes, bikin baru aku lagi, turun- email baru. aku turun lah. Kan langsung Gila. melayu toh? Wong aku memang Pertanyaanku Aku lagi memang- satu. aku Nakalan, nang ayo. TikTok tidak mencari umat aku. Aku nang TikTok Lah, cuma sopo pergaulan. aku yuk gak golek umat toh? Enggak, aku enggak boleh umat. Aku juga enggak boleh golek umat. aku. Kan kita Iya. tanya jawab. Ya aku Cuman- wedi nek di Nah, sampean ora jujur, gak oleh. aku jadi sak Kristen jujur-jujure aku di Oke, TikTok oke. tuh cuma Jujur. bermain-main. Makanya nek jujur gini. Tadi sampean kan wis jawab, Yesus ngajarin berdoa kepada Bapa. Nah, siapa sih ngajarin berdoa kepada Bapak Putra Roh Kudus? Sing ngajarke Yesus. Kendi Yesus sing dalile. ngajarke. Dalile ndi? Ada di dalam Bible. Dihapusi Ada. pendeta sampean. Enggak. Pendeta ra iso Lek ngarang. ono dalile, Yesus ngajari Ono berdoa dalile. Bapak Putra Roh Kudus. Aku dari Kristen mana, Yesus Bu? sing ngajar. Ayo. Aku orang mencari umat tuh. Lah, Usah- aku ora, usah tapi dijawab. iki kan Itu bertentangan pertanggungjawaban dengan dari asas yang tadi. jawabannya sampean. Aku orang mencari umat. Nah, makanya aku kan wis tahu Kristen. Nah, Ya tahu aku wis ya tahu ora Kristen. apa-apa toh. Nah, iya makanya sampean kan diomong lek ono sing ngajari berdoa kepada Bapak Putra Roh Kudus toh, dan itu Yesus sing ngajari di dalile, jaluk nih pendeta. Ada Jarlile. Semua Gimana? ono. Di dalam Ayo. itu semua Yesus ngajari. Nanti sampean wis bikin akun baru Cara jawaban gampang- pertanyaanku. Cara Takono nih gampangnya pendeta. ngene loh. Kan itu kan ada AI kan. Nanti kamu ketik di AI keluar, aku tahu. Loh, seperti lek AI. ono de AI aku salto saiki, salto memburi aku. Nah. Ono Mas ono. Ya, ono. golek ono ya coba. Sampean Ono AI Mas. sing di merek sing dia, merek Amerika di karpet lah ya, merek Zimbabwe, sampean coba. Oh, no, Kalau ada Mas. jawabannya, Itu ada datangnya dalilnya, ngene ya. aku salto memburi saiki. Aku ngene. Ngene. Ah. Ini ngomong dulu di TikTok ini ada oten nggak? Kalau ada jawab satu. Kalau jawab satu tak jawab ben oten ini podo weru ngono lho. Ada Oten wah, ono aku tahu ora? oten. No.
Nek ora enek oten ya rasa dijawab. Iki lo raiku lo, rai oten sih. Aku udah tahu sampai aku ngerti lo. Ya, Bareng karo sopo karo itu apa namanya? Sopo? Apa namanya? Breaking news ya. Ya breaking Enggak news. tahu kok tanya saya. Iya lah, kamu nang breaking news itu. Ayo. Itu sampai mesti tanya Mendoan nek, itu, nek kalau Miki, ada jawabannya di AI, Sadi aku lu ti, salto ke melas- belakang sekarang. Ton melasi Miki nggawe mendoan itu tepungnya ada tepung mendoan. Terus kamu harus kei santan siti nek ora mbok kei santan keras. Setelah dingin nanti keras dia. Nah, baru jadi Kudu mendoan. dikei Pertanyaannya, santan apakah siti. santan adalah mendoan? Iki Miki iki melas Denen takon, aku kan mau berbuat baik karo Miki lo. Neng gawe mendoan kamu harus taruh santan siti. Ya pertanyaannya, apakah santan adalah mendoan? Bukan kan? Wong aku udah host, terima kasih ya, aku sudah naik. Ternyata akunnya error, makanya ra iso follow. Nanti Ya aku bikin akun baru, buat nanti lagi. follow aku, follow Ustadz Miftah. Aku sudah semuanya. follow. Kamu kan tuh, wis tak follow ya. Sadi Lutfane ganti. Ya nanti ganti akun di follow mana? Ra iso aku nggawe. Aku ra iso nggawe. Nek iso ngapain aku nanya-nanya. Dah, Itu terima loh, kasih. di profil kan ada pojok kanan atas, diklik ya. Aku tuh kan hilang, ya hilang semuanya. Aku bikin baru ini. Nah, aku dibikinin jarene udah jadi nih Bu. Walah, aku bilang makasih ya, Nduk. Gini, tak kasih solusi. Sampean kan ada counter di dekat rumahnya. Lah itu digawe ke wong. Minta udah gawe digawe gimana kayak mas, aku soalnya ngomong. tidak bisa nge-follow. Minta dibikinin baru. Oke? Iya, berarti sampai Manyos, ngapusi manyos. aku jaremu arep Lah kan baru. sampean tak ajari gak gelem dirungokne aku. Aku rungokne, tapi kan akune siji nek ganti ke yang tadi apa ya kedengeran suaramu ya ra kedengeran tau. Kedengeran suaranya tetap. Itu kan yang bermasalah akunnya, Ibu. Berarti yang dipencet apanya? Oke, ini. Gambar orang yang dipencet. Enggak, bukan. Yang pojok kanan atas. Loh Seperti kan kanan, aku mah toh. kalau pencet itu bukan itu do. Kalau dipencet itu gambar yang itu Ya, Anda orang telah namanya terhubung. toh. Oh, pencet namanya. Enggak ada namanya lah. La ilaha illallah. Itu kan ono nama nih sampean. Masya Allah, ini dibuka yang Masya keluar Yesus. itu pengaturan. Salah nyebut sampean Kristen kok, Masya Allah. Loh sampean juga piye wong dipencet yang keluar kan bukannya itu. Udah aku udah follow kamu. Sampean follow aku, nanti aku sinau. Ini nggak bisa Oh, follow aku- sampean. Sampean pergi ke counter, minta tolong sama mas bikinkan akun baru. Oh alah, ngono. Akunnya sampean Ya. ini bermasalah, nggak bisa di follow, nggak bisa follow back karena akunnya privat. Iya, host terima kasih ya host. Aku sudah. Nah, aku sih jawab kok. Terima kasih nih host. Kamu iki ngapusi aku jaremu. La ilaha illallah. Saya ini nggak pernah ngapusi. Diajari sebener dia malah ngapusi. Oh. Saya ini ngasih taunya beneran loh. Ya udah, aku pamit ya host. Makasih Mbak Rosi, makasih. Aku kenalin Mbak Rosi toh. Ya Ton, aku ya kenal lah. Nggih, Makasih nggih, Bu. Ton. Aku Sama-sama. pamit mundur ya. Ya si Alon-alon, Done, Bu. Nggih. si Done aku nerak mari. PR dariku sing ya dalile aja lupa sing Endi ngajari berdoa Bapak iki? Putra Roh Kudus apa. Iya, aku wis jawab tadi wis tahu jebule aku dijawabane. rak mari yo. Gilang gelas. Angel gitu nek gak dicauti bahasa Jawa ibuke tantrum. Bang Sarul sampai ampun-ampun gak direken tanya. Jadi mentok aku. Gak tahu lagi mau nanya apa. Kayak gitu cara jawabnya bang. Harus pakai bahasa yang sama emang. Udah dikasih tahu yang bener dikira ngapusi.
Antara polos mangeyel ya, karena ya nggak ngerti apa-apa, dihapusi bik pendeta, dibohongin pendeta. Makanya tadi ku bilang kan, mana dalilnya yang ngajarin berdoa kepada Bapa, Putra, Roh Kudus. Enggak ono oten Kang Wani munggah iki piye to. Ayo teman-teman oten, ayo. Nggak ada yang kangen sama saya, tak ini lama nggak jumpa ya. Wis beres urusannya. Alhamdulillah Ustadz, ya dicicil lah urusannya. Dari tadi buka Ustadz? Berapa jam? 1 Pak. Aha. Ayo saudara-saudari yang terkasih, yang dipilih, dipilah, dipulihkan ya. Dijamah Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin ada yang mau naik untuk berdiskusi, silakan. Atau ada yang mau naik buat tantrum, boleh. Aduh. Ini pada kemana semua nih, Ustadz? Bang Nggak tahu. Gofur. Parkun. Kalau enggak dua natur balik. Cek. Ayo Gopur. Pengen lu serapi Bang Ton. Harap. Kurung. Cek teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, yang dipilah, dipilih, dan dipulihkan. Muslim semua ini di bawah enggak ada. Oten dipancing dulu. Dipancing pakai apa, Bang? Kita break aja dulu ya. Oke, Ustadz, udah ini juga Iya. jam 5 lewat. Makasih buat semuanya teman-teman yang di atas juga yang di bawah. Tahrul dan semuanya. Kita break dulu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum